Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Baik Ibu, kita bertemu lagi ya Ibu pada hari ini. Ibu Ayumi masih ingat dengan saya Ibu? Masih Siapa Ibu? Coba sebutkan. Lili. Iya benar, saya Sus Lili ya. Saya yang bekerja pada pagi hari ini yang akan merawat Ibu pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah Ibu Ayumi, apa kabar nih Ibu Ayumi pada hari ini? Sudah cukup mendingan sih, cuman suaranya itu jarang. Sudah jarang ya Bu. Berarti suara tersebut sudah mulai jarang. Kemudian seberapa lama Ibu mendengar suara tersebut? Itu sih paling cuman 2 detik atau 3 detik gitu. Berarti cuma kayak angin lewat begitu ya Iya. Bu. Dari mana Ibu mendengar suara tersebut Ibu? Dari telinga saya, dari bisikan-bisikan. Masih bisikan ya Ibu. Seberapa keras halusinasi yang Ibu dengar Ibu? Ini sih Sus, paling kayak ya suaranya tuh nggak begitu keras banget, cuman ya udah gitu kecil, tapi dia tuh sangat mengganggu saya. Masih sangat mengganggu Ibu. Iya. Kemudian seberapa sering Ibu mendengar suara halusinasi tersebut bersikap negatif? Kalau negatif, dia tuh kan paling cuman angin lewat ya, jadi nggak begitu, maksudnya dia itu kayak ngomong kamu nggak layak gitu, kayak kamu nggak layak, terus tiba-tiba suaranya hilang gitu aja. Iya, baik. Berarti cuma sebatas lewat saja ya Bu. Iya. Seberapa besar Ibu merasa tidak nyaman ketika halusinasi tersebut dirasakan? Nggak nyaman sih Sus, kadang suka mengganggu banget kalau tiba-tiba halunya itu datang muncul. Seberapa besar Ibu merasa ketidaknyamanannya? Kalau ketidaknyamanannya, dia kadang kalau misalkan saya lagi lakuin aktivitas yang kemarin suster ajarin, itu kadang dia menyuruh saya ngapain melakukan aktivitas gitu. Oh, Kalau kamu begitu. itu tidak layak gitu. Iya, ya baik Ibu. Nah Ibu Ayumi, apakah Ibu masih ingat Ibu cara mengontrol halusinasi yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah. Masih ya Ibu ya? Coba Ibu sebutkan apa saja yang kita pelajari kemarin Ibu. Kemarin tuh suster ngajarin saya teknik yang menghardik untuk mengusir suaranya ya. Ya. Terus habis itu teknik berkegiatan. Benar Habis sekali. itu berbincang dengan orang lain. Iya, benar sekali Ibu. Ibu masih ingat ya? Apakah Ibu sudah melakukannya? Sudah. Alhamdulillah ya Ibu. Berarti Ibu sudah menerapkannya ketika halusinasi tersebut muncul. Nah Ibu, apakah Ibu sudah tahu cara yang terakhir atau cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Emangnya ada cara lain lagi Sus? Ada Ibu, ada cara lain lagi, yaitu dengan cara meminum obat. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu tertarik? Itu minum obatnya gede nggak? Besar-besar gitu nggak? Enggak Ibu, untuk obatnya tuh kecil-kecil. Nanti saya akan tunjukkan ya. Iya Sus. Apakah Ibu tertarik? Ya. Baik Ibu, jadi pada hari ini kita akan mempelajari cara mengontrol halusinasi dengan cara meminum obat. Nah, untuk waktunya sendiri, nanti mau berapa lama Ibu? Bagaimana jika 10 menit? Apakah Ibu bersedia? Iya Sus, boleh. Nah, untuk tempatnya mau di mana Ibu? Bagaimana jika di sini saja? Iya, di sini saja. Mau ya Ibu? Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya? Baik, kita mulai ya Ibu. Iya Sus. Jadi Bu Ayumi, minum obat adalah salah satu strategi terapi yang umum dalam masalah ini. Nah, obat ini tuh bekerja untuk mempengaruhi zat kimia yang di dalam ibu agar dapat menstabilkan suasana hati dan perilaku ibu. Minum obat secara teratur, terutama obat yang diresepkan oleh dokter itu tujuannya sendiri untuk menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan juga mengurangi perilaku agresif. Baik Ibu, kita siapkan dulu obatnya ya. Yes.
Sus. Saya sudah membawa obatnya, Bu. Ibu bisa dicek dulu di dalam obatnya, apakah nama pasiennya sudah benar dengan nama Ibu Ayumi atau belum. Kemudian jangan lupa juga untuk cek dosisnya dan juga kapan waktu Ibu minumnya. Lalu kemudian Ibu bisa cek juga apakah nama obatnya sudah benar. Dan nanti minta perawat untuk mengambil obatnya ya. Apakah sudah paham, Ibu? Sudah, Sus. Nah, Ibu pastikan juga dilihat apakah obat ini diminum sebelum makan atau sesudah makan. Dan ingat Ibu, jangan pernah sesekali menghentikan obatnya sebelum konsul dengan dokter, karena hal tersebut dapat menjadi kekambuhan untuk Ibu sendiri. Baik Ibu Ayumi, untuk obat ini juga terdapat efek samping ya Bu. Nanti jika Ibu Ayumi merasa mulut Ibu kering, Ibu bisa untuk mengolesi es batu di sekitar mulut Ibu. Dan jika Ibu merasa mata berkunang-kunang, Ibu nanti bisa langsung istirahat ya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Itu kan tadi suster bilang kalau misalkan bibirnya kering, dipakai es batu. Iya. Itu harus pakai es batu. Tidak harus juga sih Bu, namun jika Ibu mempunyai kosmetik atau alat lain seperti pelembab bibir, Ibu dapat mengolesi bibir Ibu dengan menggunakan kosmetik tersebut. Oh gitu ya. Iya. Itu pelembabnya nggak ada aturan tertentu kan Sus? Enggak Ibu, semempunyai Ibu saja. Oh iya. Iya. Sudah Ibu? Sudah. Baik Ibu Ayumi, setelah saya jelaskan tadi, coba Ibu Ayumi mengulangi lagi apa yang telah saya sampaikan tadi Ibu. Jadi suster menyampaikan ini penggunaan obatnya. Iya betul. Nah, obat yang tadi suster kasih tahu ke saya yang ini itu saya harus lihat dulu ini namanya saya apa bukan. Iya betul sekali Bu. Terus habis itu lihat dosisnya, terus nama obatnya, terus lalu aturan minumnya berapa kali sehari. Iya betul sekali. Nah, terus suster juga bilang kalau minum obat itu dilihat sebelum makan atau sesudah makan. Iya. Terus jangan pernah berhenti minum obat juga sebelum konsultasi sama dokter. Iya betul sekali Bu, sudah lengkap sekali Bu mengingat materi yang sudah saya sampaikan tadi. Bagus sekali Bu. Baik Ibu Ayumi, saya lihat Ibu Ayumi semakin bagus sekali ya, dan juga ada peningkatan dari hari ke hari. Nah, saya juga lihat Ibu sudah mulai bisa menerapkan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan kemarin, dan juga sudah mulai mandiri melakukannya. Dan jangan lupa ya Bu, Ibu jangan sesekali melupakan teknik yang saya ajarkan. Ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari Ibu Ayumi lupa meminum obat, Ibu bisa untuk memasang alarm pada HP Ibu jika waktunya sudah minum obat. Atau juga bisa Ibu meminta orang lain seperti anak atau suami Ibu untuk mengingatkan minum obat pada waktu tersebut. Apakah Ibu paham Ibu? Paham Sus. Apa ada ditanyakan sebelumnya? Mau tanya. Iya, apa Ibu? Misalkan saya udah minum obatnya Sus, tapi tiba-tiba sore itu muncul, apa saya harus minum obat lagi? Apa harus lakuin kegiatan yang suster ajarin kemarin tuh kayak menghardik, terus berkegiatan, terus ngobrol dengan orang lain? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya Bu. Saya akan jawab ya. Jika nanti Ibu sudah meminum obat, namun masih mendengar suara halusinasi tersebut, ingat ya Bu, jangan pernah minum obat lagi. Dikarenakan obat tersebut tuh ada dosisnya sendiri Bu, dan juga ada waktu untuk minum. Jika Ibu nanti kelebihan, Ibu nanti bisa overdosis. Nah, untuk melakukannya sendiri, nanti Ibu bisa menerapkan teknik yang sudah saya ajarkan, seperti menghardik, mengobrol orang lain, atau justru melakukan aktivitas yang Ibu sukai. Oh, jadi nggak boleh minum obat lagi ya? Iya, jangan Ibu, dikarenakan sudah ada waktunya sendiri untuk minum obat. Oh iya.
Paham Ibu? Paham. Bagaimana perasaan Ibu Ayumi setelah saya tadi menjelaskan beberapa cara minum obat Ibu? Paham sih, sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik Ibu, coba Ibu Ayumi sebutkan lagi pengertian, tujuan, hal yang perlu disiapkan, dan bagaimana cara melakukannya Ibu. Tadi suster kan ini ya, memberitahukan ke saya aturan buat minum obatnya. Minum obat itu sendiri kan sebagai obat tambahan untuk mengontrol halusinasi saya. Terus tujuannya sendiri itu untuk membantu saya untuk menenangkan agar suara-suara itu tidak muncul lagi. Selain dari teknik-teknik yang Pak Suster ajarkan. Namun kalau misalkan sudah minum obat itu tidak boleh dilupakan juga teknik-teknik yang udah diajarin, yang Suster ajarin kemarin. Nah, kalau misalkan suara itu masih muncul tapi saya udah minum obat, misalkan saya udah minum obat tapi suara itu masih muncul lagi, saya bisa melakukan teknik-teknik yang Suster ajarin kemarin tuh, teknik menghardik, berkegiatan ya hal yang disukai, terus berbincang dengan orang lain. Iya, betul sekali. Terus hal yang perlu disiapkan untuk minum obat itu sendiri, Suster tadi bilang ke saya dicek dulu apakah benar obatnya itu nama saya apa bukan. Terus dilihat dosisnya, aturan minumnya, terus nama obatnya apa. Nah, jangan pernah berhenti minum obat sebelum konsultasi sama dokter. Iya, betul sekali. Terus kalau misalkan tadi kan dari semua obat itu kan punya efek samping ya. Nah, efek sampingnya itu Suster bilang bibirnya tuh kering. Nah, kalau misal kering tuh bisa dioleskan pakai es batu. Iya. Tapi itu tadi saya tanya ke Suster, tidak harus memakai es batu, boleh pakai pelembab. Nah, kebetulan saya punya pelembab. Nah, kalau misalkan pakai es batu soalnya saya kurang kurang suka gitu. Iya, karena Ibu. es batu kan sifatnya dingin, kadang tuh buat kayak nggak nyaman aja di saya gitu. Udah sih, Sus. Baik Ibu, bagus sekali ya Ibu, sudah mulai paham yang sudah saya ajarkan. Saya bangga sekali dengan Ibu Ayumi Ibu. Nah Ibu, dari yang Ibu sudah jelaskan tadi, coba Ibu sebutkan lagi dari kemarin yang sudah saya ajarkan 4 teknik tersebut Ibu. Teknik apa saja Ibu, boleh sebutkan? Teknik dengan cara itu apa sih? Menghardik. Iya, kemudian? Terus berbincang dengan orang lain. Iya, bagus sekali. Melakukan kegiatan hal yang disukai, sama minum obat. Iya, pintar sekali Ibu, masih sangat ingat ya Ibu. Ya, materi-materi kemarin jangan dilupakan ya Ibu Ayumi. Ibu sudah bagus sekali ya Ibu. Ibu jangan lupa untuk minum obat secara teratur dan terkontrol. Nanti jika Ibu melewatkan minum obat, Ibu dapat mengalami kekambuhan. Ibu tidak mau kan mengalami kekambuhan tersebut? Tidak. Baik, tidak mau ya Bu. Baik Ibu, saya masukkan ke dalam jadwal harian ya. Nah, saya masukkan ke dalam jadwal harian ya Bu untuk meminum obatnya. Sudah ya Bu. Baik Ibu Ayumi, saya bangga sekali dengan Ibu Ayumi karena sudah mulai peningkatan yang amat sangat pesat. Terima kasih ya Bu Ayumi atas kerjasamanya. Untuk waktunya sendiri nanti saya akan jadwalkan kembali ya Ibu. Dan untuk tempatnya mungkin di sini saja ya Ibu Ayumi. Bagaimana Ibu? Iya, Sus. Ya baik Bu, saya izin pamit dahulu ya Ibu. Semoga Ibu Ayumi lekas sembuh. Terima kasih ya Sus Iya. sudah membimbing saya. Terima kasih juga atas ilmunya yang Suster berikan ke saya. Iya, sama-sama Ibu. Saya pamit dulu ya Ibu. Iya, Sus. Misi.